Halo Virgo, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Virgo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Virgo, hari ini kita mengangkat judul yaitu Ini Mengguncang Hatimu. Oke Virgo, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Virgo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Virgo, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya a Seven of Wands. Kartu kedua. Di sini ada Seven of Swords. Kartu ketiga. Di sini kita punya the Hangman. Kartu keempat. Di sini ada Ace of Swords. Kartu kelima. Di sini kita punya Four of Swords. Dan kartu yang keenam, di sini ada Judgment. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Wheel of Fortune. Oke ya, Virgo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Ini mengguncang hatimu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Wheel of Fortune. Nah, di sini tergambar ya bahwa memang banyak peristiwa sulit, banyak kenyataan pahit yang sampai saat ini kamu rasakan. Di mana keadaan seolah-olah membuatmu selalu terjepit, selalu tersudutkan oleh kenyataan. Kamu banyak alami hal-hal buruk di dalam kehidupanmu. Ada pengkhianatan, ada penipuan, ada orang-orang yang toksik. Bahkan kamu sempat ditinggal, sempat diabaikan oleh pasangan yang benar-benar kamu cintai dan kamu perjuangkan hal-hal detail untuknya agar dia bahagia, tetapi dia memilih jalan lain dengan memilih orang lain, memilih berbahagia bersama orang pilihannya. Oke? Nah, jadi beberapa kejadian ini, beberapa kenyataan ini benar-benar kamu rasakan begitu pahit dan sempat membuatmu terguncang. Sempat membuatmu kehilangan arah. Dan hampir membuatmu putus asa. Kenapa tidak? Karena pekerjaan hancur. Karena kamu selalu ditikam dari belakang oleh rekan kerjamu. Kamu selalu dikhianatin. Kamu selalu dimanfaatkan kebaikannya. Sehingga apa yang kamu lakukan, apa yang kamu bantu, apa yang kamu berikan kepada mereka, mereka pergunakan balik justru untuk menghancurkan kamu. Sehingga kamu kehilangan kepercayaan dari bos, dari majikan, padahal itu bukan kesalahanmu. Di bisnis, usaha, dan dagangan juga seperti itu. Kamu benar-benar telah menaruh kepercayaan penuh kepada partner, ya, kepada rekan di dalam bisnismu. Kamu percayakan usahamu, percayakan modalmu, percayakan uangmu. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka justru membawa kabur hal-hal baik yang kamu miliki. Sehingga kamu dapati bisnismu, usahamu, daganganmu dalam keadaan di ujung tanduk. Barangnya habis, modalnya habis, uangnya nggak ada. Ditambah lagi ada orang-orang yang toksik di lingkunganmu, di mana mereka selalu sepelekan kamu,
selalu ceritain kekuranganmu. Dan bahkan mereka menganggapmu nggak becus karena nggak mampu membahagiakan keluargamu, membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi. Sehingga di dalam keadaan terjepit ini, di dalam guncangan-guncangan ini, di dalam kegalauanmu pada saat itu, kamu menemukan sebuah titik putih, titik cahaya kembali di dalam hatimu setelah kamu dekatkan dirimu kepada Sang Penciptamu. Pada malam itu, kamu coba berkomunikasi dengan Sang Penciptamu lewat ibadah, lewat doa, atau lewat hal-hal ritual keagamaanmu lainnya. Dan di saat itulah kamu ceritakan keluh kesahmu. Kamu ceritakan permasalahan-permasalahanmu. Kamu panjatkan doa terbaikmu. Sehingga setelah selesai kamu berkomunikasi dengan Sang Penciptamu, kamu benar-benar merasakan sebuah ketenangan di dalam pikiranmu, di dalam hatimu. Dan keesokan harinya, tanpa kamu sadari, alam bawah sadarmu membawa kamu, di mana di saat kamu menjalani hari-harimu, kamu menjadi lebih tenang, menjadi lebih legowo, dan menjadi lebih memiliki harapan untuk bertahan, bahkan untuk bangkit kembali. Makanya di sini tergambar ada lingkaran yang bisa dikatakan kalau orang kita Chinese itu yin yang, lingkaran di mana ada hitam dan putih, Di dalam hitam ada setitik putih yang kecil, dan di dalam hal yang putih ada setitik hitam yang kecil. Nah, mungkin inilah yang dikatakan perubahan yang terjadi di dalam kehidupanmu secara tiba-tiba tanpa kamu sadari, karena kamu telah berprasangka baik terhadap Sang Penciptamu. Karena kamu telah mampu berkomunikasi dengan cara yang benar, dengan cara yang khusyuk. Nah, seketika itu kamu lakukan ini setiap harinya. Dan setiap harinya kamu menjadi semakin bersemangat, semakin bisa memandang, menilai apa yang terjadi di dalam kehidupanmu ini dengan cara pandang yang positif, dengan cara pandang yang benar. Sehingga sedikit demi sedikit pekerjaanmu, bisnismu, usahamu yang begitu hancur mampu kamu perbaiki, mampu kamu tata kembali. Dan mulai ada kemajuan-kemajuan terjadi di dalam kegiatanmu. Sehingga hal inilah yang akhirnya yang akan nanti membuat kamu kembali sukses, kembali berjaya di dalam kehidupanmu. Dan kesuksesanmu tentunya akan kamu gunakan untuk membahagiakan, untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi kembali. Sehingga di saat itulah kamu mulai mampu membangun brand dirimu. Dengan meningkatnya brand, dengan membaiknya brand di dalam dirimu, maka orang-orang yang dulunya toksik, sepelekan, selalu ceritain keburukan dan kekuranganmu, mereka akan kembali menyadari bahwa kamu bukan orang yang seperti itu. Terbukti dengan kualitasmu, kamu bisa kembali mengangkat derajat kehidupan orang-orang yang kamu sayangi. Dan bukan tidak mungkin kesuksesanmu nantinya akan membuat mantanmu menyesal pernah menyia-nyiakan dan mengabaikan kamu. Nah, jadi setelah melewati kenyataan pahit, melewati guncangan-guncangan di dalam kehidupanmu, bahkan kamu mampu bertahan atau bahkan mampu bangkit, tegak berdiri kembali lebih baik daripada sebelumnya. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Seven of Wands. Nah, benar kan? Jadi di saat kamu dulu benar-benar galau, benar-benar terguncang, seolah selalu berprasangka buruk terhadap keadaan, terhadap siapapun, karena kamu selalu dikhianati, sehingga kamu tidak bisa lagi mempercayakan seseorang begitu.
Dan kamu bahkan sempat berprasangka buruk terhadap Sang Penciptamu. Oke? Nah, tetapi kamu mampu mengendalikan dirimu. Kamu mampu menemukan setitik cahaya yang akhirnya membuat kamu kembali berprasangka baik terhadap Sang Penciptamu dan terhadap apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu. Kamu mulai menyadari dengan pengendalian diri yang baik, dengan berkomunikasi kepada Sang Penciptamu, kamu mulai mengetahui bahwa peristiwa yang kamu alami tidak lain tidak bukan hanyalah sebuah cara semesta untuk meninggikan derajatmu, untuk meningkatkan kualitas di dalam dirimu. Sehingga dengan kamu bertahan, dengan kamu mampu mengendalikan diri, mengendalikan pikiran, kamu benar-benar bisa bangkit, tegak berdiri kembali, bahkan melangkah maju ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih berkembang daripada sebelumnya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Seven of Swords. Nah, memang ya, di saat kehidupanmu, kegiatanmu, lingkunganmu ya sudah jauh dari kebohongan, pengkhianatan, penipuan, ya jauh dari orang-orang toksik, ya orang-orang yang selalu mencemooh, selalu memandang rendah orang lain. Ya, di saat itulah kamu mulai dapati sebuah rasa lega, rasa puas dan rasa bangga. Karena apa? Karena hal-hal yang ini, hal-hal yang buruk yang pernah ada di dalam kehidupanmu dulu sudah benar-benar jauh dari kehidupanmu. Karena apa? Karena saat ini kamu telah benar-benar mampu mencari, memilih, ya menentukan lingkungan, teman, partner, sahabat, rekan begitu ya. Benar-benar orang yang baik dan positif. Karena apa? Karena orang-orang yang buruk di masa lalu, orang-orang yang selalu mengkhianati, tentunya kamu nggak ingin lagi berkegiatan dengan mereka. Ya kalau untuk sekedar say hello, ya kalau jumpa di jalan sekedar halo, hey ya apa salahnya? Tetapi kalau untuk berkegiatan sepertinya kamu udah nggak mau lagi. Karena apa? Karena kamu juga nggak ingin. Ya, kembali kepada situasi-situasi sulit yang pernah kamu alami. Nah, jadi makanya kamu benar-benar bisa merasakan sebuah kelegaan ya di saat pemikiranmu mulai positif, prasangkamu mulai baik terhadap hal apapun, ditambah kamu mulai mampu menemukan lingkungan-lingkungan yang tepat, yang positif, yang sehat, sehingga inilah nantinya yang akan mempermudah kamu, yang akan membantumu ya, membawa kehidupanmu menjadi lebih baik lagi. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The Hangman. Nah, benar kan? Jadi kamu menjadi semakin bijaksana, ya, semakin mendapatkan sebuah perubahan sikap, perubahan cara berpikir, atau perubahan lainnya yang dapat terjadi di dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena kamu telah mampu melihat, memandang, menilai, memutuskan segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupanmu itu dari sudut pandang yang berbeda. Dari sudut pandang yang positif dan benar. Nah, jadi apapun yang telah kamu alami, peristiwa apapun yang pernah terjadi, ya, tentunya akan mampu kamu jadikan sebagai pengalaman dan pelajaran yang berharga di dalam kehidupanmu. Karena kamu tahu nih, ya, setiap apa yang kita dapatkan, setiap kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan kita, tentunya itu adalah restu dari semesta dan pencipta. Nah, kenapa mereka merestui itu? Mereka untuk agar kita berproses, agar kita mampu mengangkat derajat kehidupan kita menjadi lebih baik. Makanya, kamu bisa menjadi lebih bijaksana di dalam menjalani hari-harimu saat ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Ace of Swords. Nah, benar kan? Ini adalah sebuah kesuksesan, ya. Ada di gambar ini ya. Ada kamu memegang sebilah pedang dan di atasnya ada sebuah mahkota. Ya. Jadi tangan yang memegang ini adalah kekuatanmu,
ya, adalah semangatmu, dan pedang yang kamu pegang adalah skill, kemampuan, ya, hal-hal yang kamu ketahui. Dan inilah nanti yang membawa sebuah kesuksesan. Dengan kemampuanmu, dengan skillmu, dengan hal-hal baik yang kamu miliki, hal itulah yang nanti akan membawa banyak kesuksesan di dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut ya. Kartu yang kelima. Di sini kita punya Four of Swords. Nah, jadi ini adalah sebuah fokus, sebuah intensitas ya, yang kamu lakukan untuk selalu berpikiran maju. Selalu mencari ide, mencari gagasan terbaik, selalu mencari langkah-langkah yang benar, langkah-langkah untuk mencapai kesuksesan, tetapi dengan tidak merugikan orang lain. Nah, jadi kenapa kamu ingin seperti itu? Karena kamu sempat mengalaminya. Ya, jadi ada orang-orang yang bahagia, yang menari-nari di atas penderitaanmu. Dan ini tidak ingin kamu lakukan, dan kamu tidak ingin orang lain merasakan itu, terlebih datang dari dirimu. Nah, makanya kamu itu mencari strategi, mencari langkah ya, yang benar-benar baik, yang benar-benar bisa saling menguntungkan untuk satu sama lainnya. Sehingga kamu semakin disenangi, orang semakin nyaman, dan orang semakin berpikiran dan memandangmu secara positif. Karena ada high quality, ada brand yang baik yang kamu bangun. Nah, makanya di sini tergambar ya, fokusmu, intensitasmu kepada hal-hal yang seperti itu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ke-6. Di sini kita punya Judgment. Nah, jadi ini sebuah perubahan besar di dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena kegiatanmu, bisnis, usaha, pekerjaan menjadi lebih maju, menjadi lebih berkembang. Ya, kamu di mata lingkungan, di mata orang-orang, teman, sahabat, ya, telah menjadi seseorang yang benar-benar bisa mengangkat derajat dirimu, kehidupanmu, dan orang-orang yang kamu sayangi. Jadi mereka mulai menilaimu secara positif. Oke, dan ditambah nanti akan ada perubahan sikap, akan ada pengakuan dari mantanmu yang pernah sia-siakan kamu karena dia menyesal, pernah memilih jalan lain, pernah menganggap kamu lebih buruk daripada orang pilihannya, ternyata salah. Bahkan kamu yang lebih baik daripada orang pilihannya saat itu. Oke, nah inilah perubahan-perubahan nanti yang terjadi, dan semoga kamu terus mampu berdamai dengan apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu, menyikapi, memandang, menilai segala sesuatunya ya dengan sikap yang benar, dengan pemikiran yang positif, sehingga kamu nggak mudah hancur, nggak mudah terguncang, nggak mudah kehilangan arah. Dan hal inilah yang nantinya membantu kamu terus bertahan, bahkan bangkit lebih baik daripada sebelumnya. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Virgo sahabatku. Dan semoga temanku Virgo benar-benar akan mampu melewati kenyataan pahit, melewati badai besar apapun di dalam kehidupanmu, ya, dengan cara terus berprasangka baik terhadap hal apapun, terhadap Sang Pencipta. Dan dengan begitu, kamu akan mampu membangun brand di dalam dirimu menjadi high quality, dan mengangkat, meninggikan kehidupanmu dan orang-orang yang kamu sayangi. Maka kebahagiaan dan kenyamanan akan kamu rasakan kembali di dalam kehidupanmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.